Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almira Binti Ayu Prasista. Saya Siki Saya Syakira Marela Amalia. Saya Salsuddin Marina Putri. Langsung saja ke materinya. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu latar belakang. Apa sih itu manusia purba? Manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa praksara, masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pada masa itu, manusia hidup dengan sangat sederhana, yaitu dengan bergantung sepenuhnya dengan alam. Para ilmuwan menemukan fosil manusia purba di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Melalui fosil-fosil temuan tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana manusia berevolusi. Manusia purba telah hidup selama 2 juta hingga 10.000 tahun yang lalu. Di Indonesia, fosil-fosil manusia purba banyak ditemukan di Sangiran, Trinil, Mojokerto, dan Ngandong, Solo. Materi yang kedua yaitu teori-teori menurut para ahli. Yang pertama, ada teori evolusi menurut Charles Darwin. Teori ini menyatakan bahwa manusia hidup dari bentuk yang sederhana, kemudian berevolusi jutaan tahun. Teori yang kedua yaitu teori ciptaan. Teori ini menyatakan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Tuhan dalam bentuk yang sempurna tanpa melalui revolusi yang lama. Selanjutnya, teori evolusi modern. Teori tersebut menyatakan bahwa manusia hidup berawal dari manusia yang mirip kera, lalu berevolusi jutaan tahun hingga menjadi manusia modern seperti saat ini. Masa yang pertama yaitu masa Paleolitik. Pada masa ini alat yang digunakan yaitu batu besar. Pada saat ini manusia menggunakan kayu dan juga kegiatan yang dilakukan yaitu berburu. Yang kedua, pada masa kedua yaitu Mesozoikum. Pada masa ini alat yang digunakan yaitu batuan yang sudah mulai halus. Pada masa ini manusia tinggal di gua dan juga sudah mulai mengenal api. Masa yang ketiga yaitu masa Neolitikum. Pada masa ini alat yang digunakan yaitu batuan halus. Manusia juga sudah mulai melakukan kegiatan bertani dan beternak. Pada masa keempat yaitu masa Megalitikum, manusia mulai mempercayai roh nenek moyang dan mulai membangun punden. Materi yang keempat yaitu kelompok manusia purba. Kelompok manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus. Meganthropus adalah manusia purba yang paling tua dan bertubuh besar. Yang kedua yaitu Pithecanthropus, yaitu manusia yang berwujud kera dan bisa berdiri tegak. Yang ketiga yaitu Homo, manusia paling cerdas dan mirip dengan manusia modern. Selanjutnya ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ditemukan di Senggiri, Jawa Tengah oleh Dr. Gustav Henrich sekitar 2-1 juta tahun yang lalu. Nama Meganthropus paleojavanicus berarti ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, badan dan rahang besar, gigi geraham yang kuat. Yang kedua, tulang pipi menonjol dan tidak memiliki dagu. Yang ketiga, makanan utama tumbuhan atau buah-buahan keras. Yang keempat, belum menggunakan alat, masih bergantung pada alat. Selanjutnya ada Sinanthropus pekinensis, Cina. Sinanthropus pekinensis ditemukan di Zhoukoudian dekat Beijing atau Peking, Cina. Ditemukan oleh Davidson Black pada sekitar tahun 5000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Sinanthropus pekinensis. Yang pertama, memiliki volume otak sekitar 1000 cm. Yang kedua, sudah bisa menggunakan api untuk memasak dan menarik diri. Yang keempat, bentuk tubuh dan kemampuannya mirip dengan Pithecanthropus erectus. Materi yang selanjutnya itu adalah Homo solensis. Homo solensis itu ditemukan di Ngandong dekat Sungai Solo oleh Terhar dan Openwood. Ia hidup sekitar 300.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, volume otak sekitar 1000 sampai 1300 cm3. Yang kedua, itu dahinya agak meninggi dan wajahnya tidak terlalu menjorok. Yang ketiga, sudah mengenal api, alat dari bebatuan, dan hidup mulai berkelompok. Yang keempat, diduga sudah memiliki kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Materi yang selanjutnya itu adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus
Venus ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil dekat Sungai Solo. Manusia ini hidup sekitar 1 juta sampai 500 tahun yang lalu. Nama Erectus berarti berdiri tegak. Ciri-cirinya yang pertama yaitu tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm dan berat badan sekitar 80 kg. Yang kedua, volume otak sekitar 90 cm3. Yang ketiga, tulang tebal, kening menonjol dan wajah agak menjorok ke depan. Dan yang keempat, itu hidupnya masih berburu dan meramu, namun sudah mengenal api. Selanjutnya adalah Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Mojokerto oleh von Koenigswarth. Ia hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu. Fungsinya 1, berupa tengkorak anak-anak. Pithecan memiliki ciri-ciri di antara lain 1, badannya tegak dan berjalan menggunakan kedua kaki. Yang kedua, volume otaknya sekitar 750 cm3. Yang ketiga, hidungnya lebar, keningnya tebal, dan tanpa dagu. Yang keempat, mulai menggunakan alat yang terbuat dari batu. Selanjutnya adalah Homo habilis. Homo habilis ditemukan oleh Louis dan Mary Leakey di lembah Olduvai, Afrika Timur. Dia hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nama habilis berarti manusia yang pandai. Homo habilis memiliki ciri-ciri antara lain 1, volume otaknya sekitar 650 sampai 800 cm3. Yang kedua, tangannya terampil dan bisa membuat alat-alat dari batu. Yang ketiga, berkomunikasi menggunakan bahasa yang sederhana. Selanjutnya adalah Homo cro-magnon. Homo cro-magnon ditemukan di Gua Cro-Magnon, Aceh Selatan dan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Homo cro-magnon termasuk jenis Homo sapiens atau juga disebut nenek moyang manusia modern di Eropa sekarang. Homo cro-magnon memiliki ciri-ciri Homo cro-magnon memiliki ciri-ciri volume otak 1.400 cm3 sama dengan manusia sekarang. Memiliki dahi tinggi, wajah datar dan tangan kecil dan sudah berbahasa. Homo cro-magnon memiliki ciri-ciri volume otak 1.400 cm3 sama dengan manusia sekarang. Homo cro-magnon memiliki dahi tinggi, wajah datar, tangan kecil dan sudah berbahasa. Mereka biasanya membuat lukisan di dinding gua sebagai seni ataupun kepercayaan. Mereka juga sudah mengenal sistem sosial, mulai memakai pakaian dari kulit hewan dan berburu secara teratur. Kesimpulannya, perjalanan manusia purba menunjukkan evolusi panjang dari makhluk sederhana hingga menjadi manusia modern. Fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia seperti Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo soloensis membuktikan bahwa Nusantara menjadi salah satu pusat penting dari evolusi manusia di dunia. Dari manusia purba yang hidup bergantung pada alam hingga menjadi manusia modern yang mampu berpikir abstrak dan menciptakan peradaban, semua menunjukkan betapa menakjubkan dan panjangnya sejarah manusia di dunia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.